wa mamati, dan matiku lillah, untuk Allah. Rabbil alamin, dialah Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam raya ini. Jadi ini Nabiullah Ibrahim, ikrarnya, dia pengakuannya di hadapan Allah, dan pastinya seluruh umatnya, sampai kita bagaimana harus mengakui ini. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi hartaku, uangku, mobilku, rumahku, bajuku, bagaimana bisa dipakai ibadah kepada Allah. Tanganku, kakiku, mulutku, itu semua bagaimana semua ibadah, termasuk benda-benda yang ada di rumah, caturku, pancingku, sepedaku, kacamataku, bagaimana bisa dipakai ibadah. Pokoknya dia semua nanti di rumah sudah semua bisa dipakai ibadah. Jasku hanya dipakai pada ibadah. Ya, celanaku hanya dipakai yang tidak lagi barang-barang yang kita kenakan dikhususkan hanya khusus waktu pengantin dan sebagainya. Tapi bagaimana itu istimewa kita pakai betul-betul, apalagi khususnya pergi sholat. Pakailah yang baik-baik, pakailah yang, kalau ada yang istimewa di rumah, pakai di rumah. Ada mobil tak, walaupun ada kaki tetangga di sini, putar-putar ke bawah mobil itu, keluar. Seperti ibu siapa nih, Bu Haji yang di samping sini. Nah, kalau mobil keluar baru ke sana, kembali lagi sini. Bonceng semua. Pernah dipakai pergi ke masjid surat. Walaupun lombanya. Takutnya tidak pernah dipakai. Ya semuanya, bagaimana ini kita belajar dari Nabiullah Ibrahim. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ada orang tuh Tidak keluar ada udah hujan pada sekutu, punya tidak ada mobil ya kesesataan hanya Allah. kepada Allah Ada temanku SWT. Siapa? punya mobil. Abizalika, demikian itu Di KMT dia di Kaluhu. aku diperintahkan Terus wa ana awal saya pernah muslimin, dan ketemu dia akulah orang yang pada sama pertama dia pengantin. berserah Dia tinggal diri berteduh di Jalan Cakar. pada Allah Subhanahu Kan wa terus saya ta'ala. begini, kita mau bikin apa itu semua Qul, mobil di rumah katakanlah, tak? Saya ini Muhammad, satu di mobilku. Al-Ghairullah, Udah saya cuma naik apakah ada selain tidak Allah? pernah beda di pengantin dan naik mobil. Aku mencari Tuhan. Dia pakai motor ke Baru pada banyak mobilnya. Padahal dialah Tuhan Haji segala Mandawiyah. sesuatu. Ini kita sudah tahu Yang kisah pernah itu ada kebakaran bagaimana Alfar Ibrahim di belakang kan. di masa Nah itu remaja aku dewasanya itu. itu mencari Tuhan. Kita sudah Kebakaran pernah baca Alfarnya. Nanti aku ya, betul-betul bagaimana siapakah itu Rabb sebenarnya. Iya. Wala taksibu, tidaklah bertanggung jawab kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah bertanggung jawab setiap orang illa 'alaiha, kecuali atas perbuatannya sendiri. Ya, ini ayat yang menyampaikan setiap manusia nanti sendiri-sendiri bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Wala taziru, dan tidaklah seseorang mengikut wazirah wizra ukhra, bebannya orang lain. Nah, ini ayat yang suami tidak memikul bebannya istri, ayah tidak memikul bebannya anak. Itulah yang dimaksud. Kalau dalam penafsiran, dalam takwil hadis, yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang sudah menegakkan ketaatan, ya, jadi ada perintah daripada Rasulullah senantiasa menjaga ketaatan. Jadi seorang suami bagaimana memperingatkan istrinya dalam ketaatan, seorang ayah bagaimana memperingatkan anaknya dalam ketaatan. Kalau dilarang Silent. Kalau tidak seperti itu, kita tetap akan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban kita adalah mengapa engkau tidak memberikan peringatan kepada orang-orang di sekelilingmu. Ya. Kalau dosa tanggung masing-masing. Kalau dosa tanggung masing-masing. Kecuali kalau ada sangkut pautnya di dunia belum diselesaikan, maka akan diminta
Suami. Yang pernah menyakiti hatinya seorang dan dia belum minta maaf, tunggu di akhirat. Tunggu di akhirat. Tunggu di akhirat kau Habis ya. semua amal Tunggu kebaikan. Habis nanti kebaikan. Tunggu di Masa tak akhirat. ilas. Suami istri masa tak ilas. Enggak yang menyakiti, yang Sama orang yang kita sakiti hatinya. Hati-hati. Salam. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kalian kembali, fayunabbi'ukum, dan akan diberitahukan kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifuna, terhadap apa yang dahulu kalian Perselisihkan. perselisihkan. Di dunia ini banyak sekali perselisihan, Iya. perdebatan, tidak seperti ini dan semua. Sampai semuanya menganggap semuanya benar. Nanti di hari kiamat akan disampaikan oleh Allah, ini loh sebenarnya yang benar. Ternyata perdebatan dua orang ini tidak ada yang benar dua-duanya. Kalau sudah baca ini tuh tobat itu orang tuh. Hilang dosa tuh kalau sudah baca ini. Wa huwa alladzi, dialah Allah yang alladzi ja'alakum, yang telah Katanya baru menjadikan melek kalian sudah berdosa. khalifal ardh. Tidak cukup hanya Khalifah itu membaca jamaknya itu. khalifah. Minta maaf sama Khalifah yang itu, bersangkutan. kalau terjemahan bahasanya khalifah itu khalfun. Khalfun itu belakang, atau istilahnya yang mengikuti dari belakang. Pemimpin. Atau khalfun. Disebut khalifah yang mengikuti, istilahnya siapa yang diikuti? Ya Allah. Jadi kita ini pengikutnya Allah, maka diturunkan ke bumi Nabiullah Adam menjadi khalifah pertama. Bagaimana mengikuti semua apa perintah dari Allah dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Itulah kalau istilah lainnya pemakmur bumi. Kita hidup di dunia ini bagaimana memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi ya keberadaan tak senantiasa memberikan manfaat dan kebaikan. Ke masjid, makmurkan masjid. Ya, baca Quran, zikir, ibadah sholat, dan gunakan tenaga untuk bisa bantu orang-orang yang ada di dalam masjid. Ya, khalaifal ardh, inilah khalifah di bumi. Jadi ada khalifah di masjid, ada khalifah di rumah, ya, bagaimana menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa rafa'a ba'dakum, dan dialah Allah mengangkat ba'dakum fawqa ba'din darajat. Di antara kita ada yang diangkat derajatnya lebih tinggi di antara yang lainnya, dan itu kita tidak tahu siapa yang diangkat derajatnya paling tinggi. Boleh jadi mungkin yang dulu di pojok kiri paling ujung, ternyata dia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Belum tentu yang dulu di depan lebih tinggi derajatnya, karena Allah sampai hari ini hanya menutup segala aib-aib dosa kita. Seandainya mau dibuka itu aib-aib dosa, tidak ada mau berteman dengan kita, tidak ada. Betapa banyaknya dosa kita. Dia berluakum fima atakum, untuk apa semua ini? Untuk menguji kita. Fima atakum, terhadap apa-apa semua yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang ada pada diri kita saat ini, apa saja itu, jasmani, rohania, zahiran dan batinan, maka itu semuanya menjadi ujian. Yang kita rasakan, yang kita dapatkan saat ini, semuanya ujian. Sakit atau sehat, semuanya ujian. Inna rabbaka sari'ul iqab, sungguh Tuhanmu sangatlah cepat memberikan al-iqab, hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Di sini kalau penafsiran, kenapa Allah tidak menggunakan la sari'ul iqab? La itu kalau dalam bahasa Arab Tidak. itu huruf yang dipakai untuk menguatkan sesuatu. Ya. Jadi di sini sari'ul iqab, sesungguhnya Rabb itu adalah yang cepat memberikan iqab, hukuman.
Tetapi di sini juga Allah sampaikan wa innahu, dan sungguhnya Allah la ghafur, lebih cepat memberikan ampunan. Ada kata la di situ, ada huruf la. Seandainya ada juga la di situ, berarti seimbangi hukumannya Allah dengan ampunannya Allah. Tetapi Allah menggunakan la ghafur, jadi maafnya Allah lebih besar daripada iqabnya. Kalau kita salah dan berdosa, maka Cepat-cepat kita juga lah. harus dasari untuk cepat. Besok dosa lagi. Jangan kan besok. Sebentar siang. Allah Maha jauh lebih besar ampunannya. Masalahnya mata ini Semoga melihat Ya, kadang ada orang apa pokoknya gitu. matanya melek itu sudah. Kesehatan, afiat, zahiran, batinan, Baru buka dan pintu. pastinya kita Itu orang selalu lewat. diberikan kesadaran untuk menjalankan perintah-perintah dan membaca ayat-ayat Allah, tanda-tandanya, baik yang ada di Al-Quran, baik yang ada dalam diri kita ataupun di luar kita. Itu banyak tanda-tanda yang Allah berikan. Apalagi kalau ada hajat kita minta kepada Allah, kita tidak tahu, padahal Allah sudah berikan tanda. Ya, Allah sudah berikan sinyal. Ternyata ini sinyalnya. Tapi kalau kita masih ragu, tanya sama Allah. Ya Allah, berikan petunjuk apa yang harus saya lakukan. Itulah Allah akan selalu berikan petunjuk. Allahumma a'lam Besok. bissawab. Allahumma